Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Nurhayati, NIM L1A119137. Di sini saya akan menjelaskan saluran reproduksi pada sapi jantan dan sapi betina. Fungsi reproduksi hewan jantan melibatkan pembentukan sperma dan pengendapan sperma pada hewan betina. Sperma diproduksi di tubulus seminiferus testis dan kemudian bawa melalui rete testis ke epididymis yang merupakan tempat pematangan dan penyimpanan sperma. Proses reproduksi jantan ini dibantu oleh hormon dan sistem saraf otonom. Saluran reproduksi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Reproduksi jantan pada hewan besar tersusun atas 3 bagian, yaitu organ kelamin primer, organ aksesoris atau pelengkap, dan alat kelamin luar. Organ kelamin primer hewan jantan berupa 2 buah testis dan berada di dalam skrotum. Alat kelamin luar berupa penis dan skrotum. Organ aksesoris tersusun atas kelenjar prostat, kelenjar vesicularis, kelenjar borburetaralis, serta 2 saluran yaitu epididymis dan vas deferens. Berikut adalah penjabaran mengenai organ penyusun saluran reproduksi jantan. Yang pertama yaitu testis. Testis terbentuk memanjang, lonjong, dan lebih besar dibandingkan dengan yang terdapat pada kuda jantan. Dengan ukuran berkisar antara 10-12 cm, testis yang sehat dapat bergerak di dalam skrotum dan permukaan luar skrotum terasa halus kecuali pada bagian yang terdapat pola pembuluh darah intrakapsuler yang berliku. Bagian ekor membentuk tonjolan yang mencolok dari permukaan ventral, biasanya terasa keras namun akan menjadi lebih lunak untuk waktu yang singkat setelah terjadi ejakulasi. Kedua testis memiliki fungsi untuk menghasilkan spermatozoa. Meskipun terdapat variasi dan ukuran bentuk dan lokasi di antara spesies, testis memiliki struktur yang sama. Tubulus seminiferus merupakan bagian berliku yang menempati bagian terbesar dari testis, merupakan tempat produksi spermatozoa. Testis dikelilingi oleh kapsul yang disebut tunika albugenia. Selain berfungsi sebagai penghasil spermatozoa, testis juga sebagai tempat penghasil hormon seks jantan yaitu hormon androgen, sel-sel intersititial, dan sel Leydig. Atas pengaruh ICSH menghasilkan hormon testosteron yang terdapat pada jaringan ikat di antara tubulus seminiferus. Spermatozoa dihasilkan di dalam tubulus seminiferus atas pengaruh hormon FSH. 2. Skrotum. Skrotum merupakan kantong kutaneus yang berisi testis, mengandung lapisan subkutan, serat otot polos, dan tunika dartos yang berkontraksi dalam cuaca dingin untuk menahan testis agar lebih dekat ke dinding abdominal. Skrotum dilapisi dengan lapisan parietal tunik vaginal yang merupakan kelanjutan dari parietal peritoneum ke dalam skrotum. 3. Penis. Penis merupakan organ kopulasi yang dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu glans bagian utama dan crura yaitu bagian yang menempel pada lengkung ischial pelvis. Sebagian besar struktur internal tubuh penis terdiri dari kolom jaringan ereksi yaitu corpora cavernosa. Setiap korpus cavernosa penuh dengan sinusoid yang dibagi dengan lembaran jaringan ikat yang disebut trabecula. Mereka berasal dari tunika albugenia, kapsul fibroelastik yang mengelilingi penis. Pada spesies dengan tipe penis fibroelastik, trabecula membentuk sebagian besar penis. Dengan konsekuensi pada spesies ini, penis mengeras walaupun tidak ereksi. 2. Crura. Penis merupakan bagian proksimal dari corpora cavernosa, berasal dari permukaan kaudal lengkungan ischia, satu di setiap sisi simfisis panggul. Glans penis memiliki bentuk yang bervariasi pada spesies yang berbeda. Sapi dan domba jantan memiliki glans yang berbentuk seperti helm dan terdapat lubang uretra eksternal. 4. Ductus deferens. Ductus deferens merupakan muskuler tuba yang mengalami kontraksi peristaltik selama ejakulasi guna mendorong spermatozoa dari epididymis ke uretra. Ductus deferens meninggalkan ekor epididymis melewati kanalis inguinalis sebagai bagian dari korda spermatika dan di dalam abdomen kembali ke kaudal memisahkan diri dari bagian neurovaskuler korda. Ketika 2 ductus diferensia mendekati uretra, mereka mendekati satu sama lain dan melanjutkan ke kaudal antara rektum
dan vesika urinaria tertutup dalam lipatan peritoneum, lipatan genital secara embriologis homolog dengan broad ligamen yang menggantungkan uterus pada betina. 5. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat berwarna kuning pucat, terdiri dari dua bagian, yaitu tubuh yang membentang di permukaan dorsal leher vesika urinaria dan bagian kedua yang mengelilingi bagian pelvis dan disembunyikan oleh muskulur uretra. 6. Kelenjar vesicularis. Kelenjar vesicularis seminalis merupakan kelenjar irregular yang berlobulasi besar terletak di lateral ampula dari seluruh yang berbeda. Kelenjar vesikula seminalis ini ditekuk kembali dan memberikan sebagian besar dari cairan seminalis. 7. Kelenjar bulbouretralis merupakan kelenjar ruminansia berukuran lebih kecil dibandingkan dengan milik kuda, terletak di bagian dorsal ke uretra, setinggi lengkungan ischia, tertutupi oleh jaringan ereksi. Sekresi berair bulbouretral diproduksi sebelum ejakulasi utama untuk menyiram uretra penis sebelum sperma tiba. Saluran reproduksi pada betina. Sistem reproduksi betina merupakan suatu sistem untuk menghasilkan sel telur dan jika dibuahi oleh sel jantan akan menghasilkan keturunan. Hal ini harus ditunjang dengan tercapainya seksual maturity atau dewasa kelamin. Ketika setelah mengalami dewasa kelamin, alat-alat reproduksinya akan mulai berkembang dan proses reproduksi dapat berlangsung baik ternak jantan maupun betina. Dapat dilihat pada gambar berikut. Organ reproduksi hewan betina terdiri dari ovarium, oviduk, uterus, cervix, uteri, vagina, dan bagian eksternal genitalia. 1. Ovarium. Ovarium merupakan organ utama reproduksi pada betina dan berada di dalam rongga abdominal. Memiliki fungsi ganda, yaitu eksokrin pelepasan telur, yaitu melepaskan telur dari permukaan ovarium selama ovulasi, dan endokrin, yaitu menghasilkan hormon yang dilepaskan langsung ke aliran darah. 2. Oviduk. Oviduk pada mamalia memiliki panjang dan tingkat melingkar yang bervariasi. Oviduk dapat dibagi menjadi 4 segmen fungsional antara lain pinggiran seperti fimbre abdomina berbentuk corong membuka di dekat ovarium, ampula yang melebar ke distal, dan bagian proksimal sempit oviduk yang menghubungkan lumen uterus isthmus. Fimbre tidak terikat kecuali pada satu titik di kutub atas ovarium. Hal ini memastikan kedekatan fimbre dan permukaan ovarium. Ampula menyumbang setelah dari panjang saluran telur menyatu dengan bagian yang menyempit yang disebut isthmus. Isthmus berkoneksi langsung dengan uterus melewati tanduk uteri dalam bentuk papila kecil pada kuda. Pada sapi betina terdapat flexura pada uterotuba junction terutama selama masa estrus. Ketebalan otot dari ovarium ke uterus hingga akhir oviduk meningkat. 3. Uterus. Uterus tersusun atas 2 tanduk uteri, corpus dan cervix. Bentuk susunan tanduk dari proporsi relatif masing-masing uterus bervariasi sesuai dengan spesies. Pada ruminansia, epitel uterus memiliki beberapa karankula. Kedua sisi uterus melekat pada dinding pelvis dan abdominal yang disokong oleh broad ligamen. 4. Vagina. Vagina adalah bagian dari saluran reproduksi yang terletak di dalam pelvis di antara uterus secara krainal dan vulva secara kaudal. Merupakan jalan lahir untuk melahirkan, fetus saat partus, serta selubung tempat untuk penis jantan selama kopulasi. Selaput lendir vagina tersusun atas epitel squamosa tertingkat tanpa kelenjar kecuali pada sapi, di mana terdapat beberapa sel lendir pada bagian kranial vagina yang berdekatan dengan cervix. Submukosa longgar dan lapisan otot terdiri dari inner circular dan outer longitudinal dari otot polos. 5. Vulva. Vulva merupakan bagian genitalia eksternal pada betina, terdiri dari labia kanan dan kiri yang bertemu di garis tengah dorsal dan ventral di masing-masing dorsal dan ventral commissura. Ventral commissura biasanya agak terjumbai dan menyembunyikan klitoris. Klitoris merupakan suatu struktur jaringan ereksi yang memiliki asal embrionik yang sama dengan penis pada jantan. Seperti penis, klitoris terdiri dari 2 crura atau akar, tubuh, dan glans. Hanya glans yang terlihat secara eksternal. Klitoris ditutupi oleh epitel squamosa bertingkat dan dilengkapi dengan ujung saraf sensorik.